Maksudnya kembalinya manusia ke dalam kefitrahan manusianya seperti bayi. Apakah bayi ketika kita bayi bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin ketika bayi kita bisa menyaksikan Allah? Sedangkan diri kita gaib. Sedangkan diri kita tiada. Jadi yang bisa menyaksikan Allah itu adalah Asy-Syahid, Sang Maha Penyaksi. Siapa yang bisa menyaksikan Allah? Siapa yang bisa bersahadat kepada Allah? Ya Allah sendiri. Ya hidup itu sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup adalah hidupnya sendiri. Yang bisa menyaksikan Allah itu adalah ya Allah sendiri. Contoh, coba dihayati di hati kita, ditafakuri di hati kita. Selama ini hidup dan badan ini seolah-olah sebagai ciptaan dan milik kita sendiri, bukan? Selama ini kita ngaku-ngaku hidup inilah hidup Abdul Halimnya, badan inilah badan Abdul Halimnya, bukan? Sesuai nama-nama Anda. Nah, coba hayati dan tafakuri. Kira-kira yang paling tahu diri Anda sendiri itu siapa? Apakah orang lain? Tentunya orang lain tidak akan bisa menyaksikan diri Anda. Tentunya orang lain takkan bisa menyaksikan diri Anda, sifat-sifat diri Anda, isi hati diri Anda, karep kerentek diri Anda. Melainkan Anda sendirilah yang bisa menyaksikan apa yang Anda maui, apa yang Anda kehendaki. Orang lain takkan tahu isi hati Anda. Orang lain takkan tahu apa yang Anda inginkan kecuali Anda sendiri. Tanpa adanya hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda, maka kita tak akan tahu siapa diri kita sendiri. Ilustrasinya, contohnya seperti itu. Namun ketika kita masih merasa diri kita yang wujud, berarti Allahnya tiada. Allahnya gaib. Allahnya tak kuasa atas diri kita. Karena di dalam hati kita, karena di dalam nyawa kita, karena di dalam jiwa kita, karena di dalam roh kita, seolah-olah jiwa, hati, nyawa, roh itu seolah-olah milik manusianya, bukan milik Tuhannya. Karena nama-nama yang ada di hati ini masih nama manusianya. Tentulah yang dipandang hanya manusianya di hati kita selama ini. Begitulah, bila di dalam hati kita sudah mencapai martabat kefitrahan diri manusianya seperti bayi dahulu, apa yang bisa manusia saksikan? Jangankan menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, menyaksikan badan ini saja tak bisa. Menyaksikan kedua orang tua saja tak bisa, yang selama ini selalu kumpul dengan kita saat bayi. Kita tak akan pernah bisa menyaksikan siapa-siapa saat bayi, karena kita tidak ada, karena kita gaib. Jadi yang bisa menyaksikan hidup adalah diri zatnya sendiri. Jadi yang bisa menyaksikan Allah itu adalah ya Allah sendiri. Jadi yang dimaksud persaksian di sini bukan saksinya, bukan persaksinya,
persaksiannya manusianya. Bila di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, pasti manusianya yang disaksikan adalah diri manusianya sendiri. Takkan bisa menyaksikan Allah, karena selama ini yang jadi Allah, yang jadi Tuhan atas hati adalah diri manusianya sendiri, yang merasa memiliki seluruh sifat-sifat Allah. Tapi kita tidak terasa. Terasanya kapan? Terasanya bila kita sudah rela dan ridho mempelajari ilmu hakikat diri dan makrifat diri. Bukan diri makhluknya, bukan makrifat diri makhluknya. Syariat, toreko, hakikat dan makrifat itu esa, yakni ya Allah lah yang bersyariat, Allah lah yang bertoreko, Allah lah yang berhakikat, Allah lah yang bermakrifat. Jadi bukan diri manusianya yang bisa bersyariat. Jadi bukan badan-badan ini yang bisa bersyariat, yang bisa bertoreko, yang bisa berhakikat, yang bisa bermakrifat. Selama ini pandangan manusia, selama ini pandangan kita kan memandang badan-badannya lah yang wali. Oh itu loh orang wali, itu waliullah. Tapi kita memandang hanya sosok badaniahnya saja sebagai al-wali. Terbukti selama ini kita gemar berbondong-bondong menziarahi makam-makam para wali, terkhususnya para wali songo. Karena iman akidah kita masih hanya di dalam babakan badannya. Dikira bekas-bekas badan-badan itulah sang wali. Akan tetapi siapakah al-wali itu? Siapakah sang wali itu? Tanpa adanya Allah, apakah manusia itu bisa jadi wali? Tanpa hidupnya Allah, apakah manusia itu bisa disebut wali? Tanpa hidupnya Allah, apakah orang lain bisa menyatakan bahwa orang itu sebagai wali? Bagi sang wali, dirinya sudah tiada. Diri manusianya sudah tak menjadi Tuhan lagi bagi diri yang bersangkutan. Bagaimana mungkin sang wali bisa memulia-muliakan badaniahnya, sedang diri manusianya sudah tidak ada, sudah tak bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, kecuali milik sang wali, yakni ya Allah sendiri. Disitulah kedudukan diri manusia kita. Jadi pada intinya tak ada kedudukannya, tak ada kedudukannya diri manusia kita di sisi Allah. Seperti halnya bayi, di mana kedudukan Anda, kedudukan kita saat bayi? Kan tak ada. Kan kita tak pernah menyaksikan saat kita bayi. Disitulah kefitrahan manusianya. Ketika manusianya masih suci. Masih suci itu apa maksudnya? Masih suci itu masih belum wujud. Belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Bahwa badan ini badan manusianya. Manusianya belum mengaku-ngakui itu. Belum memakan buah terlarang, yakni buah khuldi. Buah pengakuan-pengakuan diri manusianya.
Saat itulah manusia disebut suci, suci bersih dari wujud diri manusianya.